salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Paramita Bulotio dengan NIM 94142306 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baik yang terhormat Pak Bobi Ranto Payu SSIME selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrika. Baik, saya di sini ingin memaparkan video olah data saya. Baik, itu saja pemaparan video oleh data saya. Saya akan ingin menjelaskan kembali olah data yang sudah saya olah, yaitu yang tabel yang pertama. Tabel ini menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam analisis, yaitu 33 kasus dan keseluruhannya 100% digunakan dalam proses analisis. Tidak ada data yang hilang maupun dikeluarkan, sehingga semua informasi dan penelitian ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua yaitu tabel ini menjelaskan kode dari variabel independen. Dalam kode regresi logistik, variabel dependen memiliki dua kategori, yaitu miskin dan tidak miskin. Kita dapat mengubah nilai kategori tersebut ke dalam bentuk angka untuk keperluan analisis, di mana miskin dikodekan sebagai 0 dan tidak miskin dikodekan sebagai 1. Dan tabel yang ketiga yaitu menunjukkan proses saat membangun model regresi logistik pada tahap awal, yaitu saat model hanya memuat konstanta tanpa variabel, yaitu nilai 2 log pada iterasi pertama bernilai 45,475 dan tetap sama pada iterasi kedua. Dan pada proses ini estimasi sudah mencapai yang artinya tidak ada perubahan signifikan dalam nilai dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Nilai tetap konstan yang diperoleh yaitu nilai min 0,128, maka tidak ada variabel bebas yang dimasukkan. Ikut tabel yang keempat. Dalam tabel ini memprediksi kategori pada variabel dependen. Dari hasil model ini memprediksi semua kasus sebagai miskin tanpa ada satupun yang diklarifikasi sebagai tidak miskin. Maka dapat dilihat dari baris kedua pada tabel, di mana 15 kasus yang sebenarnya tidak miskin diprediksi semuanya sebagai miskin, sehingga akurasinya 0% untuk kategori yang dinilai. Namun untuk kategori miskin berhasil memprediksi dengan tepat seluruh sekitar 8 kasus. Maka keseluruhan akurasi model awal ini yaitu bernilai 54,5% karena model ini belum menggunakan variabel independen.
Yang berikut tabel kelima. Tabel ini menunjukkan hasil dari model awal regresi logistik yang hanya memasukkan konstanta tanpa variabel bebas, seperti nilai koefisien B untuk konstanta yaitu min 0,182. Dapat diartikan peluang seseorang masuk ke kategori tidak miskin itu cenderung kecil, tapi karena nilai sig 0,602 lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan nilai ini tidak signifikan. Yang berikut tabel yang ke-6 yaitu menunjukkan nilai signifikan yang dari variabel tingkat pengangguran terbuka, yaitu sekitar 0,015 lebih kecil dari 0,05. Variabel ini signifikan terhadap status kemiskinan. Terus yaitu yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu punya nilai 0,244, maka diketahui nilai ini tidak signifikan. Dan dapat disimpulkan kedua variabel ini bernilai 0,048 lebih kecil dari 0,05. Yang berikut tabel ke-7 yaitu ini proses estimasi yang dilakukan sebanyak 4 kali, ya banyak karena terjadi karena perubahan nilai parameter antara iterasi antara iterasi nilai dari 0,001 dapat dilihat nilai 2 log menurun dari sekitar 39,00 ke angka 38,781. Maka model semakin cocok dengan data yang digunakan dan nilai. Berikut tabel yang ke-8. Tabel ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki nilai signifikan sebesar 0,035, lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi. Yang berikut tabel 9. Pada tabel ini nilai R-squared sebesar 0,245 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 24,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Yang ke-10 yaitu menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,153, lebih besar dari 0,05, yang berarti model regresi logistik yang digunakan sudah sesuai atau dapat diterima karena terdapat perbedaan signifikan antara data observasi dan prediksi model koefisien untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka mulai terlihat stabil di akhir hasil. Tabel ke-11 yaitu pada tabel ini menunjukkan bahwa model prediksi mendekati hasil observasi ditunjukkan dengan nilai signifikan pada Homers tes sebelumnya sebesar 0,153, lebih besar 0,05, yang berarti model sudah baik atau sudah sesuai. Tabel ke-12 yaitu tabel ini menunjukkan kemampuan model dalam mengklasifikasi data, yaitu yang pertama untuk kategori miskin, model mampu memprediksi dengan benar sebesar 66,7%. Dan yang kedua untuk kategori tidak miskin, model mampu memprediksi dengan benar sebesar 53,3%. Yang terakhir, secara keseluruhan tingkat ketepatan klasifikasi model adalah sebesar 60,6%.
tabel ke-13 yaitu tabel ini menunjukkan pengaruh dua variabel independen terhadap kemiskinan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien positif yaitu nilai B sama dengan 0,058 yang berarti tidak signifikan secara statistik, dan nilai SIG sama dengan 0,763, tidak ada pengaruh terhadap kemiskinan. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien positif yaitu B sama dengan 0,476 yang hampir signifikan, dan nilai SIG yaitu 0,051 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengangguran maka semakin besar kemungkinan seseorang masuk dalam kategori miskin. Yang berikut bab 14 yaitu bab terakhir. Ini menunjukkan terdapat korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, yaitu dengan nilai min 0,516. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi naik maka pengangguran cenderung turun. Jika korelasi antara variabel independen tidak terlalu tinggi, maka menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas yang serius. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.